Saudara, 7 orang meninggal akibat kecelakaan tunggal bus PO Rosalia Indah di kilometer 370A ruas tol Batang Semarang. Di hari kedua Lebaran, bus berpenumpang 34 orang, 1 sopir dan 1 kondektur masuk ke parit sepanjang 200 meter tadi pagi. Selain 7 korban meninggal, 15 orang menderita luka ringan, sedangkan yang dinyatakan selamat ada 12 orang. Usai kejadian, sopir bus langsung ditangkap untuk dimintai keterangan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Atake Bayu bilang dugaan sementara penyebab kecelakaan tunggal bus karena sopir mengantuk sehingga bus keluar jalan dan masuk ke parit. Olah TKP pun dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, apakah murni karena sopir mengantuk atau ada faktor lain. Jadi laka tunggal bus PO Rosalia Indah dengan nomor polisi AD 7019OA. Akibat dari laka tunggal ini mengalami ada 7 korban meninggal dunia dan 15 luka-luka dan selamat ada 12. Penyampaian dari supir setelah dilakukan pemeriksaan dia mengalami mengantuk ya, pengemudi mengantuk sehingga bus Rosalia keluar dari jalan dan masuk ke parit sepanjang 200 meter. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau langsung lokasi kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah di kilometer 37 Tol Batang Semarang. Saat meninjau langsung lokasi, Kakor Lantas menemukan fakta tidak ada jejak rem di lokasi kecelakaan. Kakor Lantas memastikan sudah menurunkan tim dari Polda Jawa Tengah untuk melakukan olah TKP guna mengungkap penyebab kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah. Kasat Lantas, siap. Evakuasi harus dijalankan ya. Siap. Jalankan ya. Usai meninjau lokasi kecelakaan, Kakor Lantas juga meninjau korban kecelakaan tunggal yang terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Diketahui masih ada 13 orang mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 12 orang selamat. Untuk 7 korban meninggal, Kakor Lantas memastikan sudah ada 4 jenazah yang berhasil teridentifikasi. Kurang dari sepekan, beberapa kecelakaan terjadi di Tol Trans Jawa. Pagi ini, di hari Lebaran kedua, 7 orang meninggal akibat kecelakaan tunggal bus PO Rosalia Indah di kilometer 370A ruas Tol Batang Semarang. Penyebab sementara kecelakaan karena sopir bus mengantuk sehingga bus keluar jalan dan masuk ke parit sepanjang 200 meter. Salah satu penumpang bus bercerita bagaimana detik-detik saat kejadian terjadi. Itu bis entah ngeblok, entah supir yang ngantuk, pokoknya tiba-tiba langsung seluruh langsung ke itu ludak langsung jempalik begitu ke paret-paret. Kecelakaan tunggal. Makanya itu entah remnya blok, entah supir yang ngantuk, pokoknya kecelakaan tunggal. Bis itu tiba-tiba terbalik langsung. 4 hari sebelumnya, atau tepatnya Senin kemarin, kecelakaan maut terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek saat kontraflow diterapkan. 11 orang meninggal dunia. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan bilang ada beberapa penyebab sementara kecelakaan seperti kecepatan yang melebihi rata-rata dan kelebihan muatan. Kecepatan dari Grand Max itu melebihi 100. Diduga ya, di sana tidak ada jejak rem. Grand Max itu tidak ada jejak rem. Kemudian dilihat dari korban yang ada, itu melebihi kapasitas kendaraan. Itu juga bisa mempengaruhi keseimbangan kendaraan. Polri mencatat ada 301 peristiwa kecelakaan terjadi selama arus mudik Lebaran 2024 di seluruh Indonesia. Kecelakaan mengakibatkan 26 orang meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV.
Kurang dari sepekan, beberapa kecelakaan maut terjadi di tol Trans Jawa dan hari ini di tol Batang dan Senin kemarin di tol Jakarta Cikampek. Apa analisa kecelakaan yang kerap kali terjadi di tol Trans Jawa di Lebaran kali ini? Kita akan tanyakan ke pengamat transportasi Joko Setiyowarno. Selamat sore, Mas Joko. Selamat sore Mbak Audrey. Mas Joko, ini di arus mudik ya, Lebaran 2024, kecelakaan banyak sekali kita terlihat, kurang dari 1 minggu terjadinya di tol Trans Jawa. Kira-kira apa sih Pak yang menjadi penyebab dari seringnya terjadi kecelakaan di tol Trans Jawa ini? Secara umum sebenarnya kecelakaan di Indonesia itu terjadi karena kelelahan, tingkat letih yang berlebihan sehingga ngantuknya berat ya terjadi kecelakaan. Apalagi sekarang dengan ada jalan tol ini kan membuat lebih nyaman untuk di kendaraan gitu ya. Nah itu yang kalau tadi datanya berdasarkan kondisi lapangan tidak ada pengereman dan sebagainya itu menandakan bahwa ini ngantuk seketika, istilahnya microslip lah. Itu yang sering terjadi seperti itu. Kalau jalan-jalan yang long tol mungkin jarang terjadi ya, tapi ini kondisinya sepi, nyaman, nah dan lelah, yang jelas supirnya lelah itu. Dan jalan juga termasukkah selain karena supir kelelahan karena jalannya lurus? Ya jalan lurus, kemudian bisa juga dia kalau mengantuk mau cari rest area agak berjauhan. Jadi kebetulan kalau ini yang ke Jakarta tol Semarang Batang ini kan jalur A. Nah itu dari Pemalang sampai dengan Batang itu memang rest areanya agak panjang gitu. Jadi saya juga pernah mengalami jalur itu dengan pengemudi mengantuk, akhirnya ya caranya ya suruh pelan-pelan aja cari rest area. Jadi kalau mengantuk itu memang ya tidak bisa dihindari, harus istirahat. Makanya dengan adanya kejadian seperti ini kan kalau saya lihat tuh yang besar-besar tuh kayak kemarin tuh ada bus juga tuh yang di Jawa Barat ya, bukan yang KM 58 itu juga bisnya ngantuk. Artinya kita harus menambah aturan. Aturannya apa? Sekarang dengan jalan tol seperti ini, setiap penumpang, ya entah bus atau kendaraan lainnya, itu diwajibkan menggunakan seat belt. Artinya mengurangi tingkat kefatalan. Ini kan saya yakin mungkin terlempar semua itu meninggal itu kemungkinannya ya. Karena tidak pakai seat belt. Gitu. Karena faktor kelelahan, kemudian jalannya juga lurus. Tadi kalau dari antara satu rest area ke rest area lainnya cukup jauh. Sebenarnya kalau dari bentuk misalnya pengawasan dari polisi sendiri, di sana ini ada yang menjadi catatan nggak Pak Joko di sepanjang Trans Jawa? Ya dari dulu yang sering terjadi daerah Cipali. Cipali juga itu sebagian besar yang lurus ya, cuma dilakukan beberapa rekayasa, ya sudah mulai berkurang lah. Cuman berpindahnya ke arah Batang ini. Jadi setelah lolos di Cipali, kecenderungannya ke Semarang Batang. Sebenarnya tidak kali ini juga, beberapa waktu yang lalu juga pernah terjadi. Gitu. Nah ini harus segera dilakukan, dicari solusinya juga, mungkin menambah rest area. Entah itu rest area yang tipe C atau tipe B aja, kalau memang cari yang besar agak susah, sehingga mereka punya waktu untuk istirahat. Tidak bisa tidak, kalau lelah itu mesti istirahat, jangan dikasih obat-obat lainnya. Biasanya Pak Joko ini faktor dari pengemudinya sendiri kalau sudah merasa lelah kan pengennya cepat sampai ya. Pengen cepat sampai tapi merasa lelah. Nah itu harusnya gimana mengubah mindset yang tadi lelah itu ya jangan dipaksakan untuk jalan. Ya ini apalagi musim mudik seperti ini kan peminat mudik juga banyak menggunakan angkutan umum ya. Nah ini tinggal PO-nya menguasai bagaimana mengatur pengemudinya itu biar dia tidak begitu lelah. Jadi kalau jarak jauh ini 2 pengemudi, ya mestinya kalau lelah tetap cari rest area aja untuk istirahat, jangan dipaksakan segera tiba, jangan, itu sangat membahayakan sekali. Jadi ada 2 opsi ya, lebih baik istirahat atau mungkin syukur-syukur kalau di awal, sejak awal ini ada 2 pengemudi ya bisa bergantian gitu ya Pak Joko? Tapi ini setahu saya karena PO-nya cukup bagus ini, ya mereka manajemennya bagus ini. Nanti kita lihat KNKT seperti apa, sejauh mana mereka mengidentifikasi ya, karena KNKT juga kelamaan. Ini PO-nya cukup bagus dan jarang terjadi kecelakaan. Secara manajemen mereka bagus juga, tapi nggak tahu ini ada masalah apa. Jadi pengaturan-pengaturan kayak gini kan masuk dalam istilahnya kalau di perusahaan itu selain KIR kendaraan tiap 6 bulan, tapi ada juga yang namanya sistem manajemen keselamatan. Nah itu perusahaan-perusahaan yang mengatur itu. Ya memang jujur aja saat ini tuh kita itu sedang krisis pengemudi truk sama bus juga. Bisa jadi cari pengemudi bus juga susah sekarang, nggak seperti dulu-dulu.
Ya, ini jadi problem juga di Indonesia. Bagaimana kita memperbanyak pengemudi bus juga. Ini keluhan dari pengemudi pemilik PO juga agak kesulitan mencari pengemudi juga sekarang ini. Ya, dan menjadi catatan juga untuk nanti arus balik Lebaran ya buat para pengemudi untuk tetap berhati-hati dan kalau lelah bisa langsung saja menepi untuk beristirahat sebentar. Terima kasih pengamat transportasi Joko Setiowarno sudah berbagi pandangannya di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak Joko.